Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah lillahi ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama kembali. InsyaAllah kita akan belajar yaitu tahsinul Quran. Cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan insyaallah kita juga akan mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalamnya. Dan insyaallah kita juga akan belajar tahfidzul Quran. Cara mudah menghafalkan Al-Quran dengan benar, yaitu pada juz 30 ataupun juz amma, yaitu pada surah An-Nas. Pada ayat yang pertama, yaitu ayat yang ke-1, sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-6. Mari kita mulai, kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan cara membacanya. Kita baca pada ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Perhatikan lamnya berharokat sukun, ini dibaca mati, dibaca qul. Qul a'udzu, a'i'u, keluar dari tenggorokan. Dipanjangkan, ada wawu sukun, panjangkan 2 ketukan karena mad tabi'i. Qul a'udzu birabbin nas, birabbin nas. Baknya berharokat tasdid. Nah, di sini ini dimasukkan, diidghamkan, ditekan bi rabbin, ada alif lam samsiyah, nunnya berharokat tasdid, maka diidghamkan, dimasukkan dan disertai berdengung bi rabbin nas, baru dipanjangkan, ada tanda alifnya mad tabi'i, panjangkan 2 ketukan bi rabbin nas. Nah, di sini huruf sinnya berharokat kasroh, ada tanda waqaf berhenti, maka huruf sinnya dimatikan, jangan dibaca bi rabbin nasi, ya, tidak boleh, dimatikan bi rabbin nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Selanjutnya kita baca pada ayat yang kedua. Perhatikan cara membacanya. Malikin nas, malikin nas. Alif lam samsiyah. Perhatikan di sini ada huruf nun yang berharokat tasdid, maka dimasukkan dan disertai berdengung. Malikin. Nah, baru dipanjangkan. Nas, ada alifnya mad tabi'i, panjangkan 2 ketukan, jangan panjang-panjang. Malikin nas, ada huruf sin yang berharokat kasroh, maka ketika ada tanda waqaf berhenti, maka dimatikan sinnya, jangan dibaca malikin nasi, ya, tidak boleh, dimatikan. Dan biasanya pemula itu biasa ada yang membaca kesalahan di sini, mimnya dibaca panjang, malikin nas, itu sering terjadi. Nah, maka untuk pemula perhatikan mimnya di sini dibaca pendek, ya. Malikin nas. Nah, seperti itu. Kita ulangi.
Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Selanjutnya kita baca pada ayat yang ketiga. Perhatikan cara membacanya. Ilahin nas. Ilahin nas. Lamnya dibaca panjang, ada tanda harakat seperti ini. Ilahin, alif lam samsiyah, nunnya berharokat tasdid, maka ditekan, diidghamkan, dimasukkan dan dipanjangkan nunnya, ada tanda alifnya. Mad tabi'i, panjangkan 2 ketukan saja, jangan dipanjangkan panjang-panjang, dan sinnya di sini dibaca sukun, ada tanda waqaf berhenti, jadi jangan dibaca nasi. Ilahin nas, seperti itu. Ilahin nas, jangan dibaca ilahin nasi. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Selanjutnya kita baca pada ayat yang keempat. Perhatikan cara membacanya. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Nun sukun bertemu dengan huruf shin, hukumnya dibaca ikhfa. Cara membacanya yaitu dengan cara disamarkan. Disamarkan min syarril, roknya berharokat tasdid, maka diidghamkan, ditekan. Syarril, ada alif lam qamariyah, lamnya berharokat sukun, dibaca min syarril waswasi. Ini ada huruf sin yang berharokat sukun, ada tanda sukunnya, maka dibaca sukun, dimatikan. Waswasil. Wabunya yang kedua ini panjang, ada tanda alifnya, mad tabi'i, dipanjangkan 2 ketukan. Waswasil khannas, alif lam qamariyah, lamnya berharokat sukun, maka dibaca waswasil khannas. Khannas, ada nun tasdid, hukumnya dibaca gunnah berdengung, didengungkan baru dipanjangkan, ada tanda alifnya di sini. Mad tabi'i dipanjangkan 2 ketukan saja, dan huruf sinnya dibaca sukun ataupun mati karena ada tanda waqaf berhenti, seperti itu ya. Kita baca dari sini. Min syarril waswasil khannas. Kita baca dari awal. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Selanjutnya kita baca pada ayat yang kelima. Perhatikan cara membacanya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Perhatikan di sini ada hamzah wasol. Ini ketika kita membacanya sambung bergandeng dengan huruf sebelumnya. Min syarril waswasil khannasil ladzi. Jadi langsung dimasukkan ke dalam huruf lam. Nah, yang tasdid ini. Kalau kita waqaf berhenti, maka cara bacanya kita ganti dengan harakat fathah pada hamzah wasolnya. Kita baca alladzi, lamnya berharokat tasdid, maka dimasukkan, diidghamkan, dibaca alladzi, ya-nya sukun, maka dalnya dibaca panjang 2 ketukan mad tabi'i. Alladzi yuwaswisu. Nah, ini jangan sampai kebalik-balik.
yuwaswisu, sinnya yang pertama ini sukun, yuwaswisu. Yang kedua ini dhammah, dibaca yuwaswisu fi, panjangkan fa-nya dayak sukun, fi sudurin, wawu sukun, dalnya dibaca panjang mad tabi'i 2 ketukan, fi sudurin nas, sudurin nas. Alif lam samsiyah, nunnya berharokat tasdid, maka ditekan, dihunahkan, didengungkan dan dipanjangkan nunnya. Didengungkan dulu, fi sudurin, itu baru masuk dengung, panjangkan nas. Jadi di sini dimatikan. Kenapa? Ada tanda waqaf berhenti. Jangan dibaca sudurin nasi, ya itu salah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kita baca qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Pada ayat yang terakhir kita baca, perhatikan cara membacanya, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Di sini ada alif lam qamariyah, lamnya berharokat sukun, ini dibaca minal jinnati, nun tasdid, hukumnya dibaca gunnah berdengung, dibaca minal jinnati wan nas, wan nas. Alif lam samsiyah, nunnya di sini berharokat tasdid, maka diidghamkan, dimasukkan dan didengungkan, wan, baru dengung itu, nas, panjangkan alifnya, wan nas, dan dimatikan pada huruf sinnya di sini, wan nas. Jadi jangan dibaca wan nasi, ya tidak boleh. Kita baca qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama, yaitu belajar tahsinul Quran, cara membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan juga tadi kita telah belajar mengidentifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalam ayat yang insya Allah akan kita hafalkan. Jadi penting sekali untuk pemula, ketika kita akan menghafalkan Al-Quran, silahkan dibaca dengan tartil, dengan tajwid yang benar, serta kita cari, kita identifikasi mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca pendek, mana yang dibaca jelas, mana yang dibaca gunnah berdengung. Kita cari supaya apa? Supaya kita dalam membacanya betul-betul mengetahui rambu-rambunya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran menurut sesuai dengan selera kita. Yang panjang kita pendekkan, yang pendek kita panjangkan, itu nanti jadi masalah ataupun terjadi kesalahan di dalamnya. Apalagi yang akan kita hafalkan, jangan sampai kita sudah susah payah menghafalkan, ternyata yang kita hafalkan itu susah, banyak kesalahan. Nah, itu jauh lebih susah untuk memperbaikinya. Maka jangan sampai tidak dibaca dengan tartil langsung dihafalkan, khawatir nantinya banyak terjadi kesalahan di dalamnya ataupun kita belum mengetahui rambu-rambunya, berbeda dengan yang sudah berpengalaman. Maka penting sekali metode seperti ini dibacalah. Untuk cara mudah, bagaimana cara mudah menghafalkan Al-Quran, yaitu
Setelah dibaca dengan tartil, dengan tajwid yang benar, silakan dibaca berulang kali. Mungkin 5 kali, 7 kali, ataupun 10 kali. Sesuai dengan kadar kemampuan seseorang pribadi masing-masing. Biasanya ada orang yang baru 5 kali, baru hafal. Ada yang 10 kali, baru hafal. Atau bahkan 10 kali belum hafal. Nggak apa-apa. Jadi dibaca terus menerus. Yakin insya Allah membaca Al-Quran itu tidak ada yang sia-sia. Semakin kita banyak membaca, semakin kita banyak melihat ke dalam Al-Quran tersebut, itu akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu niatkan untuk menghafal Al-Quran itu semata-mata karena Allah, bukan karena yang lain. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan kemudahan untuk kita. Maka untuk cara mudah menghafalkan Al-Quran, kita akan belajar baca pada setiap ayatnya cukup 3 kali saja untuk menyingkat durasi video ini supaya tidak terlalu panjang. Untuk selebihnya nanti sesuai dengan kadar kemampuan pribadi masing-masing. Kita mulai dari ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah belajar bersama-sama, yaitu belajar tahsinul Quran, cara mudah membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Dan kita tadi telah belajar juga mengidentifikasi hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalamnya. Dan tadi kita juga telah belajar tahfidzul Quran, cara mudah menghafalkan Al-Quran dengan benar, dengan metode yang mudah insya Allah untuk pemula. Jadi kuncinya dibaca terlebih dahulu dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang sesuai dengan hukum tajwid. Jadi dibaca dengan pelan-pelan, kita identifikasi hukum-hukum tajwid apa sajakah yang terkandung di dalamnya, supaya kita dalam membacanya itu betul-betul sesuai dengan rambu-rambunya. Kita mengetahui mana huruf yang panjang, mana huruf yang pendek, mana huruf yang jelas, mana huruf yang berdengung. Kita betul-betul mengetahui. Jadi dibaca dengan tartil terlebih dahulu. Lah, untuk cara mudah menghafalkannya, silahkan dibaca berulang kali. Boleh 5 kali, 10 kali, 15 kali, sampai 20 kali pun tidak masalah. Sesuai dengan kadar kemampuan pribadi masing-masing. Karena setiap orang itu memiliki kemampuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, IQ ataupun cara kekuatan menghafal yang berbeda-beda. Makanya disesuaikan dengan kemampuan pribadi masing-masing. Sampai kapan? Sampai hafal. Jadi seperti itu. Karena semakin banyak kita membaca, itu pun akan memberikan kemudahan untuk daya ingat kita dalam menghafalkan ayat tersebut. Karena
Sistem menghafal itu seperti orang yang memotret. Semakin banyak kita lihat, itu akan masuk ke dalam pikiran kita atau otak kita. Maka sering-seringlah kita melihat perkara yang baik-baik saja, supaya yang ada dalam pikiran kita juga perkara-perkara yang baik. Maka tidak ada yang rugi dalam kita itu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Insya Allah ketika kita niatnya ikhlas karena Allah, mengharapkan ridhonya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan untuk kita dan memberikan pahala yang berlimpah untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, memberikan kita kemudahan dalam kita belajar dan mempelajari ilmu Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Semoga metode ini bermanfaat, dapat memberikan contoh dan edukasi bagaimana cara mudah belajar tahsinul Qur'an ataupun belajar tahfidzul Quran. Untuk bagi pemula khususnya, semoga bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.